samping tangga masuk Rambi untuk bisa menikmati acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormati Pak Gaji Ahmad Bukhari Masuri, Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Semarang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan rutin kita, yaitu kajian atau ngaji bareng Kiai Ahad awal yang diasuh oleh Bapak Haji Ahmad Bukhari Masuri. Dan pada sore hari ini tema yang akan disampaikan, tema sentralnya adalah gaya hidup Rasulullah SAW. Seperti biasa dalam season ini akan ada dua, yaitu paparan dan tanya jawab. Dan mungkin nanti setelah paparan, monggo dari hadirin yang akan bertanya atau menanggapi dari materi yang disampaikan ini bisa langsung nanti acuh. Untuk itu mari kita awali dulu dengan baca Al-Fatihah agar acara ini bisa dengan baik dan dijaga oleh Allah SWT. Ila dunia Al-Fatihah. Selanjutnya pada Pak Ibu Hri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, kajian tematik akad awal kali ini akan membawakan satu topik yang berkenaan dengan gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh panitia dimaksudkan agar sekali-kali kita itu punya gambaran kayak apa kehidupan Nabi, lalu kita cocokkan dengan kehidupan kita. Cocok orang kira-kira jauh apa dekat untuk sekedar gambaran. Karena selama ini kita hidup ini merasa sudah cocok dengan ajaran Nabi, itu seolah-olah itu, padahal kalau diteliti secara teliti masih jauh. Kalau ingin tahu gambaran pribadi Nabi, ya Quran itu. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, akhlaknya Nabi itu kayak apa? Jawabnya, wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi ya Quran itu. Kalau Anda membaca ajaran Quran, ya itu kehidupan Nabi. Gaya hidup Nabi seperti Quran itu. Orangnya sopan, jujur, dan kehidupan sehari-harinya sederhana, sehingga orang susah
mencari jalan untuk menyatakan Nabi bohong itu susah, karena kehidupannya yang seharusnya bisa glamor, bisa mewah, tapi Nabi tidak. Nabi hidupnya sederhana, orangnya jujur, pemimpin yang ditaati, apapun perintahnya pasti diikuti, tapi beliau kehidupannya sederhana. Untuk memberikan gambaran, Nabi itu sejak masih mudanya dulu pernah mengikuti perjalanan pamannya dagang ke Syam. Dalam perjalanan itu rombongan pedagang yang di sana ada, rombongan Nabi ada di sana, ikut rombongan itu selalu dinaungi oleh mega, oleh awan. Dimanapun rombongan pedagang itu pergi, di atasnya selalu ada awan sehingga tidak terasa panas. Di sana ada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, waktu itu belum jadi Nabi. Itu menarik, pendeta Nasrani di Syam sana. Menarik karena dari jauh dilihat itu ada rombongan pedagang yang kemanapun berjalan dinaungi oleh awan. Biasanya pedagang itu istirahat di depan gerejanya dia. Aneh, biasanya orang itu lewat dan istirahat di depan gereja saya, nggak pernah dipayungi oleh awan. Kok kali ini rombongan pedagang itu dinaungi awan kemanapun mereka berjalan? Pasti di sana ada orang yang nanti akan menjadi Nabi akhir zaman. Sehingga pendeta Nasrani itu bilang sama para pembantunya, siapkan hidangan masakan untuk tamu-tamu. Begitu rombongan pedagang sampai di tempat gereja itu istirahat seperti biasanya, nggak pernah disuruh istirahat masuk ke dalam. Biasanya istirahat ya istirahat, gampangannya seperti ada orang istirahat di depan masjid, ya wis nangar masjid gitu. Itu enggak, kali ini begitu datang disuruh masuk. Saudara-saudaraku silakan masuk. Kok tumben ya, aneh, biasanya nggak pernah. Iya, kali ini saya sediakan jamuan untuk anda semua, silakan masuk. Semua rombongan anda silakan masuk. Udah, orang-orang diajak masuk semuanya, disediakan jamuan, silakan anda makan seadanya jamuan saya. Lalu pendeta itu melihat satu persatu orang itu. Ini orang-orang yang biasa-biasa saja itu ya. Ini yang biasa lewat di sini ini. Ini biasanya kalau orang ini lewat nggak ada apa-apa, nggak ada dipayungi mendung atau dipayungi awan, tuh nggak pernah kalau yang lewat orang ini. Ini orang-orang biasa saja semuanya, nggak pernah lewat di naungi oleh awan, tuh nggak pernah. Lalu pendeta itu bertanya, apa ada rombonganmu yang nggak ikut masuk? Nggak ada. Semua rombongan saya sudah masuk, kecuali seorang anak yang menurut tradisi Arab, anak-anak nggak boleh ikut kumpul sama orang tua. Mana itu di luar Muhammad? Walaupun anak-anak, tetap saya minta dibawa masuk. Demi Lata, demi Uzza. Pendeta itu nggak pernah mengucapkan itu, karena orang Arab kalau ada kata-kata demi Lata, demi Uzza itu nggak berani nolak. Maka pendeta itu mengatakan demi Lata, demi Uzza, ajak masuk
anak muda itu. Akhirnya Nabi, wah sialan Muhammad ini. Sehingga akhirnya Nabi disuruh masuk, ikut makan. Setelah dilihat, oh kalau ini benar. Lalu bertanya pendeta itu, ini anak siapa? Abu Thalib bilang, anak saya. Sini. Apa? Kalau benar ini bapaknya seharusnya sudah meninggal dunia. Iya benar, itu anaknya kakak saya Abdullah sudah meninggal dunia ketika anak ini masih di dalam kandungan ibunya. Nah betul. Jangan kau teruskan perjalanan dengan keponakanmu. Ajak pulang sekarang karena keponakanmu nanti akan menjadi nabi dan dia nanti akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Sudah ketahuan. Padahal Nabi kehidupannya nggak ada aneh-aneh, biasa saja seperti orang-orang yang lain. Nggak aneh-aneh gitu loh. Kalau di sini kan kadang-kadang orang ada yang aneh-aneh itu dianggap wah dimulia-muliakan. Nang kene melaku apa sandale sing siji abang siji ijo ben darani wali apa piye ngono model nang kene iki. Nah tanah Jawa kini aneh-aneh mesti yang gerbang udah gumun. Wah itu anu apa? Yang ngomong kalau gini-gini, pokoknya yang aneh-aneh itu di sini. Nabi itu biasa saja, seperti umumnya, nggak aneh-aneh. Lalu Abu Thalib kembali pulang nggak meneruskan perjalanan, perlu mengajak pulang Nabi Muhammad SAW. Dari cerita-ceritanya ini dan juga Naufal pembantunya Khadijah itu Khadijah tertarik. Khadijah yang umurnya sudah 40 tahun, Nabi waktu umur 25 tahun, Khadijah tertarik. Orang ini jujur, tekun, tidak pernah bohong, sederhana, dan tertarik sih Khadijah sehingga Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah udah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Dari Ibu Khadijah ini punya anak 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki meninggal masih anak-anak, yang 4 itu, yang 1 menjadi istrinya Ali, Sayyidina Ali, Fatimah itu. Ada yang jadi istrinya Sayyidina Utsman, yaitu Zainab dan Kulsum. Itu putri Nabi dari Khadijah, hidupnya tetap sederhana. Khadijah itu kaya raya, tapi Nabi sebagai istrinya orang kaya tetap hidup sederhana. Sampai akhirnya Khadijah meninggal dunia. Selama punya istri Khadijah, Nabi nggak pernah punya istri yang lain. Lalu setelah itu Nabi nikah dengan Sayyidah Aisyah. Dan ada beberapa motivasi atau ada beberapa dorongan yang menyebabkan Nabi menikahi beberapa wanita. Ada yang memberi contoh bahwa anak asuh itu bukan anak, karena menurut tradisi Arab anak asuh itu dinilai sebagai anak benar. Anak angkat itu dianggap sebagai anak benar yang punya hak seperti anak-anak yang lain yang jadi mahram, jadi nggak boleh dinikahi, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi Quran mengatakan bahwa anak angkat itu bukan anak yang sesungguhnya. Untuk membuktikan maka Zaid disuruh menceraikan istrinya, lalu istrinya dinikah oleh Nabi. Ada beberapa pernikahan Nabi yang semua didorong oleh pembuktian agama dan juga dalam rangka pengembangan dakwah. Nggak ada
Bahkan ada nih istri Nabi yang dinikahi Nabi sudah tua, ya, tidak kaya, sudah tua, ya, tapi Nabi menikahi orang itu untuk mengasuh anak-anaknya. Banyak, tapi istri Nabi semuanya kehidupannya sederhana, nggak ada yang mewah. Nabi sendiri juga kehidupannya sederhana, tidak ada yang mewah. Tetapi tidak berarti Nabi itu melarat. Saya ulangi, tidak berarti Nabi itu melarat. Kita kadang-kadang kalau mendengar ceritanya Ustadz seolah menggambarkan Nabi itu melarat. Nabi ketika meninggal dunia nggak meninggalkan apa-apa kecuali sekantong gandum. Ada cerita-cerita gitu kan, gambarkan Nabi itu orangnya kere, kan enggak mau. Enggak, Nabi itu punya harta. Tapi hartanya itu tidak untuk kemewahan. Kalau dihitung hartanya Nabi dengan saudara mungkin belum tentu mana yang kaya. Ya, tak wacana. Nabi punya kuda 10. Jarane piro regane? Jaranya bagus, uyurnya Nabi. Nabi pernah punya jaran kuda sampai 10. Punya unta yang untuk perahan susu 20. Unta siji juga kira-kira. Mungkin ada 15 juta satu unta. Nek ping 20 iki itu belum yang unta gagah untuk kendaraan ada lagi. Nabi punya kambing 100. Apa itu 100? Jadi Nabi itu bukannya orang kere. Tapi Nabi mempunyai harta itu untuk kepentingan orang. Kehidupannya tetap sederhana. Nabi kata istrinya di rumahnya nggak pernah ada 2 bulan itu nggak nyalakan api sama sekali. Bu, dapurnya Nabi itu 2 bulan nggak nyala sama sekali, itu artinya apa? Artinya apa? Nggak masak. Nah kok nggak masak apa pelit? Bukan pelit. Kalau punya diberikan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umum. Diri sendiri hidupannya sederhana. Sampai nggak masak sebulan 2 bulan. Nah selama 2 bulan nggak masak, yang dimakan apa? Ya makanan yang nggak perlu masak. Apa itu? Sawaden, yaitu kurma dan air putih. Itu aja. Kurma dan air putih. Wah, ngeri ya. Tiap hari selama, makanya malah ada sahabat yang mengatakan, saya nggak pernah melihat roti dan daging di rumah Nabi, kecuali Nabi itu makan daging kalau diundang untuk kondangan. Kalau ada undangan makan itu baru merasakan. Ini namanya dobab itu, kalau ada orang ngajak makan bareng-bareng itu baru merasakan. Kalau enggak setiap harinya ya kurma dengan air putih. Kadang-kadang beliau mendapat pinjaman kambing perahan. Orang kok dipinjami kambing perahan itu maksudnya apa? Ada orang punya kambing yang ada susunya untuk diperah, itu dikirimkan Nabi, ya Nabi saya pinjami kambing. Pinjam kambing untuk apa? Diperah susunya. Diperah susunya, diminum oleh Nabi, setelah habis kambingnya dikembalikan. Pernah suatu saat ada orang mengirimkan susu ke tempat Nabi. Murid-muridnya di pesantrennya Nabi
juga lagi kelaparan. Nabi itu punya pesantren namanya Suffah. Dulu pernah kita kaji Suffah. Jadi orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu ditampung di tempatnya orang-orang Madinah yang kemudian disebut sahabat Ansor, yang hijrah disebut Muhajirin, yang menolong disebut Ansor, tapi enggak bisa mencakup semuanya. Masih ada beberapa orang Muhajirin yang enggak tertampung di rumahnya Ansor. Itu mereka ditampung di Suffah, emperan rumahnya Nabi. Kalau Anda pergi umroh atau haji akan bisa melihat di belakang makam Nabi itu ada tempat namanya Suffah. Kalau ke sana nanti Anda tanya kepada petugas di sana, Fin Suffah. Kalau tanya gitu, Fi aina, itu nggak usah Fi aina, Fin Suffah, di mana Suffah itu? Di sana ada bangunan atau tembok yang ditinggikan sedikit, di belakangnya itu namanya Suffah. Di Suffah itu orang-orang yang nggak tertampung di tempatnya Ansor, kebanyakan mereka orang melarat. Lah mereka makannya ya tergantung Nabi. Kalau Nabi makan ya ikut makan, kalau Nabi nggak makan ya ikut kelaparan. Suatu saat ada orang mengirimkan susu kepada Nabi. Ditanya oleh Nabi, ini sodakoh apa hadiah? Tahu nggak bedanya sodakoh dan hadiah? Sodakoh itu pemberian seolah-olah dari orang atas kepada orang bawah atau kepada teman-teman. Kalau hadiah itu pemberian dengan rasa kehormatan. Hadiah itu dengan kehormatan. Seperti ada orang juara qiraah mendapat hadiah, walaupun orangnya melarat, asal mendapat karena prestasinya mendapat pemberian itu bukan sedekah tapi hadiah. Nabi itu tanya, kamu ini ngasih susu ini sedekah apa hadiah? Kalau sedekah Nabi nggak boleh menerima sedekah. Orangnya bilang ini bukan sedekah ya Rasulullah, tapi ini adalah hadiah. Oh, kalau hadiah saya terima. Kalau sedekah sana berikan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu semacam lurahnya santri Suffah. Yang mondok di Suffah itu ya berkembang, kadang-kadang 60, kadang-kadang 45. Enggak banyak lah. Jadi kalau itu sedekah langsung disuruh berikan Abu Hurairah, tapi kalau itu hadiah diterima oleh Nabi. Setelah diterima oleh Nabi, Abu Hurairah mendengar ini senang. Aku yang ngelih, aku kelaparan. Wah beneran Nabi dapat susu, alhamdulillah mesti dapat saya. Dipanggil oleh Nabi Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini susu bagikan teman-temanmu. Kok orang ini susu untuk kamu ora ya kok malah. Ini susu bagikan teman-temanmu. Kasih minum teman-temanmu sampai kenyang. Padahal hanya satu wadah disuruh bagikan temannya suruh minum. Abu Hurairah sebenarnya, aku disik ngono kok malah kan aku di. Ayo bagikan teman-temanmu. Temannya suruh minum susu sampai kenyang semuanya, belum habis susunya. Termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Bagikan temanmu. Wes warep, udah kenyang, udah kenyang semua, udah. Terus disampaikan pada Rasulullah. Bagaimana Abu Hurairah? Sudah kenyang semuanya. Masih ada? Masih. Sekarang kamu yang minum. Wah, aku ngombe kok Nabi kok mana nopo ya. Nanti Nabi kebagian apa? Diminum, ayo habis minum Abu Hurairah. Sampun, sudah kenyang ya minum terus sampai kenyang. Abu Hurairah minum sampai kenyang, belum habis susunya. Baru yang terakhir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula takon niki enten kiai ini to niki nggih. Nek kiai dahar wong akeh kuwi kon keri dhewe apa kon dhisik dhewe?
Aku mbok celuk kiai iki isin, wis ora cocok karo nabine ngono lho. Katanya kiai itu termasuk jenis ulama, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ke ahli warise nabi ini ngomong amale ra cocok karo nabi. Ingin tahu kekayaan nabi dan kesederhanaan nabi? Ketika berangkat hijrah dari Mekah mau ke Madinah bersama Abu Bakar, sebelumnya sudah pesan sediakan kendaraan Abu Bakar, kendaraannya onta, sediakan. Iya ya Rasulullah. Abu Bakar membeli onta, kalau nggak salah harganya sekitar 300 dirham. Setelah pada saatnya, nggak saya ceritakan mulai awal, langsung mana sudah mau berangkat malam hari, mana kendaraannya, mana yang akan kita naiki pergi ke Madinah. Ini ya Rasulullah, berapa harganya? Udah, untuk Nabi gak usah bayar. Ini saya beli, memang saya beli untuk Nabi, jadi Nabi gak usah bayar. Apa kata Nabi? Enggak, Nabi harus bayar. Gak mau diberi gratisan, itu gak mau. Nabi harus bayar. Pira harganya? 300 dirham. Bayar oleh Nabi. Nenek kiai diparingi mobil karo Pak Wali Kota, kira-kira piye? Aku isin kok celuk kiai nang kene iki lho ora cocok blas. Wong kira-kira nek aku ditawari mobil Pak Wali ngono ya. Nabi dibelikan. Ini saya beli untuk kamu ya Rasulullah. Tidak, Nabi harus bayar. Kok kaya ngono? Punya duit, jangan dikira-kira loh. Kehidupannya yang sederhana. Ketika sampai di kota Madinah, semua orang ingin rumahnya ditempati Nabi. Moga-moga Nabi mau tinggal di rumah saya. Semua orang berharap. Begitu onta Nabi masuk kota Madinah, kendalinya ditarik orang ke sana kemari. Monggo Nabi di rumah saya, mari Nabi di rumah saya, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Nabi berkata, "Alluha fa innaha ma'muratun." Lepaskan onta ini, jangan ditarik ke sana kemari, karena onta ini sudah ada yang mengendalikan. Di mana berhentinya ontaku, di situ tempat tinggalku. Maka orang nggak berani narik onta Nabi, paling berharap-harap muga-muga mandek nanggonku. Asal dilewati rumahnya, dilewati onta Nabi, muga-muga mandek, muga-muga mandek. Kalau nggak berhenti, waduh, kelewat. Akhirnya berhenti di tanah kosong kepunyaan dua orang yatim, namanya Sahal dan Suhail. Kakaknya Sahal, adiknya Suhail. Yang mengampu walinya namanya Abu Yakub. Ini punya siapa? Punya Sahal Suhail, anak yatim. Walinya siapa? Saya Abu Yakub. Harganya berapa? Untuk Nabi nggak usah bayar. Nanti yang membayar anak yatim saya. Sudahlah, untuk Nabi pakai saja oleh Nabi. Enggak, Nabi harus bayar. Sekali lagi, Nabi harus bayar. Pak Kiai nek jenengan diparingi kapling Pak Wali pripun kira-kira? Ya, isin ngaku kiai ini. Kudune isin ngaku kiai lah. Masya Allah, Nabi seperti itu. Nek cowok Semarang ngarani ora cerongoan ngono. Masya Allah, kehidupan Nabi seperti itu. Insya Allah. Akhirnya dibayar itu tanah. Separuh untuk rumah Nabi, separuh untuk masjid. Sehingga masjid dan rumah Nabi gandeng jadi satu.
Nabi wafat dimakamkan di dalam rumahnya. Karena masjidnya dibangun besar, ada kesan seolah-olah kuburan di dalam masjid. Itu tidak benar. Kuburan Nabi di dalam rumahnya Nabi sendiri. Oleh karena itu sebelah rumah Nabi nggak dibangun oleh pemerintah Saudi, maka bentuknya masjid menjorok. Ini rumah Nabi dijadikan kuburan Nabi, yang di atasnya ada kubah hijau. Ini tidak dibangun untuk tidak memberi kesan ada kuburan di dalam masjid. Ini perlu saya terangkan sebab ada orang pulang dari Mekah ngomong sama keluarganya, soalnya aku mati pendem nang jero masjid. Lah kok ngomong Pak, lah kuburannya Nabi ya. Nang jero masjid nggak benar, kuburan Nabi tidak di dalam masjid, di dalam rumahnya sendiri. Karena waktu Nabi wafat itu orang pada ribut-ribut dimakamkan di mana Nabi itu? Ada yang berpendapat, di kuburan umum, kuburan baki, jangan. Nabi harus dibuatkan kuburan yang khusus lah, buatkan kuburan yang mewah, yang indah seperti istana bagaimana? Oh jangan, nggak boleh itu. Akhirnya Abu Bakar yang memutuskan. Kata Abu Bakar, menurut sabda Nabi, ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu qubidha, yang artinya tidak seorang pun Nabi dicabut nyawanya melainkan dimakamkan di tempat dia dicabut nyawanya. Karena Nabi itu wafat di tempat tidurnya yang ditempati dengan Sayyidah Aisyah, maka disepakati tempat tidurnya dibongkar, Nabi dibuatkan makam di bawah tempat tidurnya. Jadi yang ditempati makam Nabi itu rumahnya Nabi sendiri. Abu Bakar wafat, pesan disuruh kuburkan di belakangnya Nabi. Sayyidina Umar akan wafat, minta izin Sayyidah Aisyah, karena itu rumahnya Aisyah, aku minta izin, boleh enggak besok kalau aku mati, karena sudah ditusuk orang hampir meninggal dunia itu, maka Sayyidina Umar bilang kalau boleh saya dimakamkan di belakangnya Abu Bakar. Sehingga di makam ini ada kuburan 3. Bentuknya begini. Kepala Nabi kencang pundaknya, kepala Abu Bakar kencang pundak Nabi, kepalanya Umar kencang pundaknya Abu Bakar. Enggak berani jejer, itu enggak berani. Kepalanya Abu Bakar di kencang pundak, jadi di bawahnya Nabi, lalu Umar di belakangnya, kepalanya Umar di bawah pundaknya, dikencang pundaknya, jadi sopan. Tak pikir ngene kok, wis mati wis sopan. Padahal cah saiki urip iya-iyaan saiki. Wis kena wong tuwa nang kene mlaku yo nyak. Gimana itu Bu? Putra-putranya nanti dididik sopan yang baik ya. Insyaallah bocah saiki wis ana wong tuwa lungguh-lungguh nyak tanpa pamit. Sayyidina Abu Bakar itu enggak berani jejer, dulu pesan itu makam Nabi di situ itu. Itu tempat Nabi. Kalau Anda ingin tahu kesederhanaan rumah Nabi, kehidupan Nabi, lihat rumahnya. Mas Jun, kira-kira ana sakmene apa Mah? Gak ada ya Mah? Dari Jaga itu ke sini gak ada ya Mah? Gak ada. Rumah Nabi itu banyak. Nabi mengatakan tempat tidur satu untuk Nabi, satu untuk istrinya, kalau nggak kumpul, satu untuk tamu, yang keempat untuk setan. Maksudnya naik kayak kamar
gawe omah iki kamare aja akeh-akeh. Siji gawe dhewe, loro nggo bojone, nomor telu persediaan nek ana tamu. Nek kowe gawe kamar nganti nomor 4 kuwi berarti nggone setan. Jadi Nabi mengajari kita sederhana. Wal apa ana wong di omah kamare nganti 8 ora tau dinggoni yo. Wong siji omahe kamare 8 ora tau dinggoni, nek ditakoni kok kamarmu akeh nggo nyediani nek putuku do rene. Sing teko bedina malah setan. Nabi walaupun apa kaya ditanggung nggak mau, tetap bayar. Tanah itu dibayar dengan uang Nabi sehingga menjadi wakafnya Nabi. Masjid Madinah itu wakafnya Nabi, itu tanahnya Nabi. Kehidupan Nabi sederhana. Kalau ingin tahu tempat tidurnya Nabi itu menurut ceritanya Sayyidah Aisyah, innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yanamu alaihi min udmin khashuhu layyifun. Saya ulangi, innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yanamu alaihi min udmin khasbuhu layyifun. Artinya tempat tidurnya Nabi itu yang tempat Nabi sare di rumahnya yang bersama Aisyah. Tempat tidur Nabi yang Nabi sare di situ itu terbuat dari kulit yang isinya jadi semacam bikin kasur, tapi isinya rumput kering. Kasure suket garing, terbuat dari kulit. Udang itu kulit kemudian dibuat semacam kantong yang di dalamnya diberi untuk empuk. Fadhol. Niki tangga kula mulai zaman kuno. Nggih. Kanjeng Nabi niku kasure tempat tidure kulit. Nate setunggali wekdal suatu saat ada orang kaya masuk ke rumahnya Aisyah, melihat itu apa itu? Ini kasurnya Nabi. Masya Allah, langsung saja pulang ini orang kaya. Orang perempuan kaya pulang, datang membawa kasur yang indah, permadani yang indah untuk kasur Nabi. Lalu kasur Nabi yang terbuat dari kulit yang dalamnya isinya rumput kering diambil, diganti kasur pemberian orang perempuan kaya ini. Nabi datang tanya, apaan ini? Apa ini? Apa-apaan ini? Ini ada orang kaya datang ke sini melihat kasur Nabi, tempat tidur Nabi, lalu kembali dan menggantinya dengan ini pemberian orang itu. Ambil, kembalikan pada dia dan kembalikan kasur saya. Jangan nanti Pak, sare kasur isine kaya ngono kuwi. Kula nate kasure duk. Setiap hari Rebu saya tidur di kasur di dalamnya ijo, duk aren. Kok ngono Pak Bukhari? Lah aku mulang nang Pelantungan, anggere wis tekan Sukorejo wis kewengen nginep nang kono ana penginapan kasure duk. Dadi anggere malam Rebu ngrasakno turu nang kasur duk. Dhuwure kloso ngisore duk. Nabi itu kasurnya seperti itu.
Di tempat istri yang lain, Nabi itu tempat tidurnya dari kulit yang dilipat dua supaya nggak terlalu keras, dilipat berapa? Dua. Suatu saat oleh istrinya kasihan, wah Nabi kok kurang enak ini, diganti oleh istrinya, dibuat lipat 4 supaya lebih empuk. Nabi sare, Nabi tidur di tempat itu. Pagi-pagi tanya sama istrinya, kasurku kamu apakan? Tempat tidurku kamu apakan? Biasanya 2 lipat Nabi, nah tadi malam saya buat 4 lipat supaya lebih empuk. Pantesan saya nggak bangun sholat malam. Kenaan orang lilir. Nek bengi kelirir sholat tahajud, pantesan semalam saya nggak sholat. Ganti, disuruh ganti yang lipat 2 itu. Itu Nabi. Kehidupan Nabi kita itu bukannya orang sebenarnya bukan orang kaya. Kalau ada fek kan beliau punya hak mengambil fek, tapi dibagikan orang. Kanjeng Nabi itu pakaiannya juga sederhana, punya jubah Yamani 1. Ada orang yang sengaja usil banget bahwa ini ya manfaat kan gua awake dhewe ya. Usil neliti Nabi duwe apa dicatheti ono. Wong ana sing kaya ngono ya. Dicatheti, dia punya daftar, aku duwe catatan barang-barangnya Nabi. Nabi punya jubah Yamani 1. Punya juga jubah yang apa ya? Ada jubah dari, ada yang Sahara, pakaian Sahara, jubah Sahara itu yang dipakai khusus untuk di padang pasir. 1. Nabi punya sarung 1, punya pecinya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, mudah makainya, nggak terlalu susah. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Pakaian yang paling disukai Nabi itu yang paling mudah dipakai, nggak terlalu anggun, mewah, enggak. Namanya gamis. Orang-orang Indonesia nyebutnya gamis, bahasa Arabnya komis. Kof kuwi nanggone wong Arab sering nyebutnya ga. Kof itu dibaca ga, komis jadi gamis. Komis itu pakaian yang, tahu nggak komis itu? Gamis itu yang pokoknya enggak, bukan atas bawah, 1 dari atas ke bawah, lengannya sekian itu 2. Pakaian yang paling disukai Nabi itu yang gamis itu. Gamis tapi ya kalau kita ya, tapi kok nggak ada yang nanya ke Nabi punya celana dalam apa enggak, itu nggak ada. Kalau sarawil atau celana, ada celananya celana panjang, tidak menyebutkan celana dalam enggak, tapi celana nih. Nabi punya selimut, Nabi punya jubah yang kayak dipakai paus itu loh, warna hitam, tapi yang nggak mewah. Nabi punya gelas 1, gelasnya jenengan piro Bu? Gelas Nabi itu yang 1 dari beling 1 saja. Tapi Anda perlu mengikuti, Nabi punya tempat, kotak tempat
beriman